Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana. Kita berjumpa kembali dalam podcast pelayanan podcast Emana. Kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Pagi persekutuan hari ini kita akan ditemani oleh Saudara Puji. Halo Saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin. Puji Tuhan, Saudara Stephen. Senang bisa bersekutu dengan saudara-saudari sekalian. Amin. Hanya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu ya. Amin. Untuk bisa mengenal Dia dengan benar ya. Karena persekutuan hari ini juga sedikit banyak membicarakan pewahyuan ya mengenai Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji atas waktunya. Nanti akan bersekutu lebih banyak. Saya ingin memberitahu terlebih dahulu kepada saudara-saudari bahwa persekutuan kita pada hari ini diambil dalam porsi pembacaan Lukas pasal 19 ya. Lukas pasal 19 ayat 47 sampai pasal 20 ayat 18 ya. Jadi satu bagian yang ada saudara-saudari bisa meluangkan waktu membacanya sehingga kita juga bisa menerima ya gambaran yang lengkap mengenai persekutuan pagi ini. Nah, kemudian dari porsi ini kita akan bersama-sama bersekutu satu hal yaitu mengenai batu penjuru. Ya. Jadi batu penjuru adalah topik persekutuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan satu ayat bagi kita dalam Lukas pasal 20 ayat 17. Ya. Dikatakan, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. Puji Tuhan. Itu adalah ayat yang menjadi dasar dari persekutuan kita hari ini. Dan selanjutnya untuk persekutuan yang lebih lengkap, saya serahkan kepada Saudara Puji. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Lukas pasal 19 ayat 47 sampai 20 ayat 18 ya. Kepada kita dibukakan lagi satu wahyu mengenai Kristus. Amin. Di sini dikatakan bahwa Kristus mewahyukan dirinya ini sebagai suatu orang yang ditolak ya, ditolak oleh baik imam-imam ya, maupun juga orang-orang Farisi ya, pekerja-pekerja Israel saat itu ya. Pekerja-pekerja di sini tentu mengacu kepada pekerja-pekerja rohani ya. Nah, saudara-saudari, kemudian Tuhan mewahyukan dirinya sebagai batu. Amin. Seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama ya, dikatakan dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Amin. Ini dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 22. Ya, disebutkan kembali oleh Tuhan di dalam Lukas ya, di dalam bagian yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudari, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Di ayat 18 dikatakan juga, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk ya. Nah, saudara-saudari, di sini Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita, menyatakan dirinya adalah batu.
Haleluya ya. Banyak sekali ya aspek-aspek mengenai Tuhan ya. Pewahyuan mengenai Tuhan. Yang populer adalah Tuhan ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Atau Tuhan kita ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Tetapi kita juga perlu mengenal ya dirinya sebagai batu. Amin. Dia adalah batu yang dibuang ya. Amin. Nah, batu ini saudara-saudari di dalam Alkitab ada beberapa keterangan ya mengenai Kristus sebagai batu penjuru. Nah, saudara-saudari di dalam Alkitab ya, kalau kita membaca amin di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, di sana kita bisa melihat bahwa Kristus itu adalah batu dasar. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 7, dia adalah batu atap atau batu penutup. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 12, ia adalah batu penjuru ya. Nah, sama seperti di dalam Lukas ya yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudari, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah domba, ini mengacu kepada pekerjaan penebusannya. Ya, kalau kita mengatakan dia itu adalah Immanuel, ini mengacu kepada penyertaannya kepada kita. Ya, tetapi saudara-saudari, kalau kita melihat bahwa Tuhan di sini juga adalah mewahyukan dirinya sebagai batu, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada satu hal ya pekerjaan Tuhan ini yang tidak banyak orang Kristen itu lihat, yaitu adalah pekerjaan pembangunan. Amin. Saudara-saudari, saya kita harus banyak membuka beberapa ayat Alkitab. Di dalam 1 Petrus ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, di sana dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, ada satu pekerjaan pembangunan, yaitu pembangunan rumah rohani. Saudara-saudari, pembangunan rumah rohani ini ya, pembangunan rumah rohani ini adalah mengacu kepada pembangunan gereja. Tetapi bukan gereja di dalam aspek material ya. Kita tidak membicarakan gedung ibadah ya. Kita tidak membicarakan gedung gereja harus dibangun mewah, megah. Tidak, saudara-saudari. Petrus mengatakan ini adalah rumah rohani. Rumah rohani ini adalah tempat kediaman Allah ya. Tempat juga kediaman kita. Nah, tempat kediaman ini adalah suatu yang sedang dibangun ya, suatu yang sedang dibangun. Amin. Nah, sesuatu yang sedang dibangun ini menyatakan ini ada proses ya. Saudara, ini menyatakan ada proses. Nah, Tuhan sendiri ya mengatakan bahwa dirinya adalah batu penjuru. Amin. Dia adalah batu penjuru. Nah, dia juga adalah batu dasar, dia adalah batu atap. Baik, mari kita sedikit membahas ya, saudara. Batu dasar ya, batu dasar. Kita bisa melihatnya juga di dalam tadi ya, Yesaya pasal 28 ayat 16. Itu adalah menyatakan pondasi ya. Menyatakan adalah dasar ya. Lantai ya, pondasi. Artinya saudara-saudari, gereja ya sebagai bangunan Allah ya, sebagai rumah rohani tidak dibangun di atas dasar yang lain ya, selain Kristus sebagai
dasarnya. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 mengatakan, ayat 11 dulu ya. Ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Paulus ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Saudara-saudari, Tuhan ini adalah dasar pembangunan gereja. Gereja tidak dibangun di atas dasar doktrin ya. Gereja tidak dibangun di atas dasar nama seseorang ya. Gereja tidak dibangun di atas dasar karunia-karunia rohani. Oh, saudara-saudari, gereja harus dibangun di atas Kristus sebagai satu-satunya dasar. Ya. Amin. Beberapa orang ya berkumpul di dalam satu perkumpulan rohani, mereka mengatakan bahwa kami berkumpul karena doktrin ini ya, karena ada pengajaran tertentu. Atau kami berkumpul karena ada satu tokoh tertentu atau satu nama tertentu. Saudara-saudari, ini tidak sesuai ya dengan ayat yang mengatakan bahwa Kristus adalah dasar gereja. Nah, kemudian dia juga adalah batu penjuru ya. Nah, batu penjuru inilah yang menyatukan. Amin. Yang menyatukan antara kedua tembok ya. Saudara-saudari, batu penjuru itu yang menyatukan. Kalau kita itu ada ini ya. Kalau kita mengenal ada cor ya. Jadi dinding dengan dinding di sudutnya itu dicor ya. Tapi kalau zaman dulu itu diletakkanlah satu batu di dasarnya itu. Nah, batu ini menjadi batu yang siku-siku ya, batu yang siku-siku, kemudian yang menunjukkan arah ya, baik ke bagian satu dan bagian yang lainnya. Jadi menjadi lurus dan tertumpuk di atas batu penjuru ini. Nah, itu adalah batu penjuru ya. Amin. Nah, Tuhan juga adalah batu yang menyatukan, saudara-saudari. Menyatukan apa? Menyatukan dua belah pihak ya. Yaitu di sini dikatakan mengacu kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi ya. Amin. Tetapi saudara-saudari, ya bukan hanya orang Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi juga adalah kita ya. Ketika kita memiliki Kristus sebagai batu yang menyatukan, saudari, maka gereja itu terhindar dari segala jenis perpecahan. Ya, Allah tidak mau ya suatu rumah yang terpecah-pecah, saudari. Yang Allah mau ya adalah satu rumah rohani yang esa, saudara-saudari. Nah, hanya Dialah yang bisa mengesahkan kita. Amin. Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya Tuhan sebagai batu yang menyatukan, dan pengajaran para rasul dan pengajaran para nabi. Artinya para nabi menulis kitab perjanjian lama, para rasul menulis kitab perjanjian baru. Ya, menyatakan bahwa Alkitab inilah yang bisa menyatukan kita, saudara-saudari. Amin. Ya, kita perlu ya memegang otoritas ya Alkitab ya sebagai standar utama kehidupan gereja kita, sebagai yang mempersatukan kita. Amin. Saudari, di dalam 1 Korintus ya, Paulus berjuang melawan perpecahan ya, bergolong-golongan di dalam
jemaat Allah. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau tahu yang lain ya selain Kristus, ya, yaitu Dia yang disalibkan. Saudari, kalau kita berpegang ya kepada Kristus dan salib Kristus, ya artinya kita menyangkal ego, menyangkal opini, ya, menyangkal diri kita, maka kita bisa diesakan satu dengan yang lain. Tetapi begitu ada ego, ada opini, ya ada doktrin, saudari, kita akan mudah sekali untuk dipecah belah, ya. Lalu yang terakhir, Tuhan ini juga adalah batu penjuru, batu penutup, batu atap. Batu atap itu adalah mengacu kepada penyelesaian atau perampungan bangunan Allah. Amin, saudari. Hari ini ya bangunan Allah, kalau saya katakan belum selesai ya. Seperti tadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, kalimatnya mengacu kepada kalimat yang sedang berjalan, ya. Adanya pembangunan. Ya, ini pembangunan ini belum selesai. Nanti Kristus akan datang kembali, ya, di mana di sana pembangunan Allah sudah mencapai kepada puncaknya, sudah selesai terbangun, gereja sudah siap ya untuk menyambut kedatangan Kristus. Hari ini bagaimana saudari dengan kita ya? Amin. Apa hubungannya pembangunan ini dengan kita? Saudari, ini sangat berhubungan ya. Efesus pasal 3 ya menyatakan kepada kita bahwa ketika kita bertumbuh, saudara-saudari, itu kita terbangun ya. Efesus pasal 3 ayat 17 di sana dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa ya supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, amin, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus ya. Saudari, di ayat 17 dikatakan tadi bahwa kita berakar kemudian kita berdasar ya. Berakar mengacu kepada tumbuhan, dasar mengacu kepada bangunan. Saudari, makin kita bertumbuh ya, kalau pohon itu kan makin bertumbuh dia makin berakar ya. Kalau kita makin bertumbuh di dalam kerohanian kita, saudari, kita makin terbangun di dalam rumah Allah. Ya. Nah, kalau tadi pembandingnya adalah 1 Korintus pasal 3, saudari, kalau tadi Rasul mengatakan bahwa dia membangun, kemudian Paulus mengatakan kamu adalah ladang Allah ya. Kamu adalah ladang Allah, kamu juga adalah bangunan Allah. Amin. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Nah, ladang mengacu kepada kita sebagai tanaman ya yang ditanam Allah ya, dan perlu pertumbuhan ya, dan perlu bertumbuh. Nah, bangunan menunjukkan hasil dari pertumbuhan kita, saudari. Amin, saudari. Pertumbuhan itu ya, pertumbuhan rohani ya, pertumbuhan rohani, pertumbuhan hayat kita itu bukan berubahnya tingkah laku ya, bukan kita dulu tidak baik sekarang kita menjadi baik, bukan. Pertumbuhan rohani kita itu bukan bertambahnya gairah ya. Dulu saya tidak melayani, sekarang saya melayani. Dulu saya tidak senang ibadah, sekarang saya senang ibadah. Tidak. Ya, pertumbuhan rohani itu bukan bertambahnya karunia ya. Pertumbuhan rohani itu adalah bertambahnya unsur Kristus ya ke dalam diri kita. Amin ya. Melalui sesuatu yang metabolis, yaitu melalui kita makan dan minum Tuhan. Saudari, saya punya anak usia 2,5 tahun ya, dia bertumbuh ya, dia melalui makan, minum ya kan.
itu membuat dia bertumbuh. Pengetahuan itu datang setelahnya. Ya, bukan kalau saya ajari dia terus kemudian dia tambah besar, tidak. Jadi saudari kita bertumbuh di dalam Tuhan bukan karena kita banyak belajar atau banyak tahu ya. Banyak tahu, tidak. Itu tidak menunjukkan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita adalah kalau Kristus ditambahkan di dalam kita. Melalui kita makan dan minum Kristus ya. Melalui kita makan dan minum firman Tuhan tiap hari ya, kita ditanggulangi oleh Tuhan. Tuhan secara metabolis menambahkan dirinya, sifatnya ya, unsur-unsur ilahinya ke dalam kita. Oh, kita bertumbuh ya. Dan kita akan makin terbangun ya. Inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita secara pribadi, kita perlu bertumbuh ya. Tanggung jawab kita secara korporat bagi bangunan Allah, kita perlu menyuplai saudara-saudari kita yang lain supaya saudara-saudari kita yang lain juga ikut bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudari saya sampai di sini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji. Dari apa yang disampaikan kita melihat bahwa ternyata ketika kita melihat mengenai perkara batu penjuru ini, ya ini menyingkapkan kepada kita satu pewahyuan ya mengenai pembangunan ya, bahwa hari ini Allah sedang membangun tempat kediamannya dan diri kita ya. Ada bagian di dalam pembangunan itu ya. Tadi dikatakan Efesus memberitahu kita bahkan bahwa Allah itu sendiri membangun rumahnya di dalam kita ya. Jadi hari ini ya, kita perlu bekerja sama, terbuka kepada Tuhan supaya Dia bisa membangunkan dirinya lebih banyak ke dalam kita ya. Semakin diri Tuhan terbangun ke dalam kita, ya ini adalah pembangunan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudari ya, semoga tadi saya juga melihat ada satu ayat ya di bagian terakhir dikatakan dalam 1 Petrus bahwa ya, kita harus datang kepadanya, batu yang hidup itu ya. Artinya saudari hari ini kalau kita mau berbagian di dalam pembangunan ini ya, kalau kita mau dipakai ya bagi pembangunan ini, kita harus datang kepada Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus sebagai batu penjuru itu ya. Semakin kita datang kepada Dia, semakin kita menikmatinya, maka dirinya juga tergarap di dalam kita ya. Jadi dalam konteks 1 Petrus dikatakan ya, dirinya semakin banyak tergarap di dalam kita, menjadikan kita batu-batu yang hidup ya. Sehingga dia bisa memakai kita ya bagi pembangunan satu rumah rohani. Ya, puji Tuhan, semoga firman ini juga memberikan dorongan ya, juga membuat kita mau terbuka menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Dia. Amin. Selanjutnya untuk menutup persekutuan kita, minta sekali lagi Saudara Puji bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Puji Amin. Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan saat ini ya Tuhan kami melihat ada satu pekerjaan-Mu yang besar. Amin. Pekerjaan pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan kami mau ikut di dalam pekerjaan pembangunan ini. Tuhan kami secara pribadi Tuhan mau bertumbuh. Oh Tuhan, melalui makan dan minum Engkau Tuhan. Amin. Kami makin berakar, kami makin berdasar di dalam Tuhan. Amin. Pikirkan hal-hal yang lain. Benar. Dikola satu-satunya dasar gereja. Amin. Tuhan, Engkau juga yang menyatukan. Tuhan, gereja sehingga tidak ada perpecahan. Amin. Tuhan, Engkau juga yang akan merampungkan pembangunan gereja. Tuhan Yesus. Tuhan di sisi korporat. Amin. Kami juga perlu Tuhan menyuplaikan Kristus. Amin. Tuhan menggembalakan domba-domba Allah. Amin. Memberi makan domba-domba Allah pada waktunya. Amin. Sehingga ya Tuhan kami bisa bersama-sama bertumbuh. Tuhan, kami tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri. Amin. Tetapi kami Tuhan membawa saudara-saudari kami maju di dalam Tuhan. Amin. Berkati kami ya Tuhan nampak wahyu pembangunan ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Saudara Puji atas waktu dan atas persekutuannya. Amin. Tuhan memberkati pelayanannya juga bagi kita semua. Ya, semoga firman Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam podcast Emana yang berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.